Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara manis sab'ah alladzina yuzilluhumullahu tahta zillih arsyih yauma la zilla illa zilluh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih berkenan tentang khatimatun fil khaufi, masih berbicara tentang rasa takut yang wajib atas kita. Takutnya hanya kepada Allah. Yang manusiawi adalah takut kita ame hewan buas, dan haramnya kita takut ame manusia ya. Jadi kita membagi takut itu paling tidak dengan 3 bagian rasa takut. Yang wajib kita takut ame Allah, sebagaimana yang sering kita bahas dalam salah satu ayat Al-Quran, wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kata Allah kalian semua manusia mesti takut. Wajib itu. Artinya wajib bukan memberatkan, tapi wajib menguntungkan. Makanya saya ulang kembali, mohon izin, mulai saat ini paling tidak jadikan seluruh ibadah yang ada, khususnya yang wajib, itu bukan beban, tapi peluang dari Allah yang sangat besar buat kita hamba-hambanya untuk bisa masuk surga tanpa mampir di neraka. Sesuai dengan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kata baginda Rasul, ada 70.000 dari umatku besok hari kiamat yang masuk surga tanpa dihisab. Lalu baginda Rasul angkat tangan lagi ame Allah, ya Allah tolong apa tambahin ya Allah gitu. Dan Allah ijabah setiap satu dari 70.000 yang bebas hisab besok di padang mahsyar, Allah tambahin 70.000. Mudah-mudahan kita, keluarga, guru-guru kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Jadi takut harus mesti wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihaini, dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakara, menyebutkan manis sab'ah, orang-orang yang termasuk 7 golongan, alladzina yuzillukumullahu tahta zilli arsyih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan ini yang termasuk dapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi siang misalnya kita jalan di jalan raya, kepala kita tanpa penutup, panasnya lagi terik, pastinya puyeng, nggak kuat. Padahal jarak matahari dengan kepala kita itu jauh banget, jauh, asli jauh. Kita naik pesawat tembus awan dari bumi jauh, matahari lebih jauh lagi, dan itu panasnya subhanallah. Dan itu pun dalam sebuah keterangan hadis dinyatakan Allah memerintahkan 19 malaikat untuk nyiramin panasnya matahari setiap hari dengan salju. Kalau Allah nggak perintahkan malaikat untuk nyiramin panasnya matahari dengan salju setiap hari, pasti setiap sinar matahari apapun yang disentuh kebakar. Sekarang matahari itu ya, dalam hadis ini ya, secara tersirat itu ada di atas pas banget pale kita. Kira-kira bagaimana nasibnya? Meletak mah encer, pecah kurang, lumat enggak juga, menggambarkan panasnya matahari
Ya. Dan di sini hadis ini kata baginda Rasul, beliau menyebutkan 7 dari sekian banyak umat Islam yang besok di padang mahsyar dapat naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya insya Allah cenderung pasti kita termasuk orang yang bahagia, enggak kepanasan, enggak bingung. Karena ada kemuliaan yang Allah berikan berupa naungan di atas pale. Kita lanjutkan. Yang pertama kata baginda Rasul, imamun adilun, pemimpin yang adil. Maaf, kalau untuk kepemerintahan dari RT sampai presiden, dari RT sampai presiden, maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, imam atau pemimpin juga pejabat yang adil adalah diantaranya pakaian dia harus sama dengan rakyat yang paling miskin. Itulah juga yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Dapat kunjungan dari Raja Romawi, cari-cari mana yang namanya pimpinan umat Islam, di mana istananya. Cari-cari nggak ketemu, ditunjukin sama anaknya. Kalau ente mau cari ayah, noh di bawah pohon lagi tidur. Dekat beliau ada pedang, bajunya banyak tambelan. Itu presiden. Kalau presidennya seperti itu, rakyatnya sejahtera. Karena nggak mikirin keadaan dirinya, keluarganya, dan juga relasi ataupun kerabat-kerabatnya. Nggak mikirin rakyatnya. Mikirin rakyatnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendapatkan ketika beliau belusukan di seluruh wilayah kekuasaan beliau, itu ada anak lagi nangis. Cari-cari ketemu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukain seorang wanita paruh baya. Kata Sayyidina Umar, kalau bahasa kita, lagi ngapain bu? Dan itu siapa yang nangis? Saya lagi ngerebus gitu. Ngerebus apaan? Ngerebus batu. Ngerebus batu gitu. Kenapa ibu ngerebus batu? Karena nggak ada yang bisa dimasak di rumah kami. Untuk apa ibu? Nenangin anak saya yang lagi nangis. Kalau dia ngeliat ibunya lagi masak, mudah-mudahan diberhenti nangis ya. Dipikir masak makanan. Sayyidina Umar izin pulang, ambil ke Baitul Mal, apapun yang dibutuhkan oleh sang ibu dan anaknya dibawain. Kata pembantunya Sayyidina Umar, wahai khalifah, wahai tuan, saya aja yang bawa. Kata pembantunya nih, ya budaknya nih, saya aja tuan yang bawa. Apa kata Sayyidina Umar? Ente nggak punya tanggung jawab, ente mau menanggung jawab akan tanggung jawab saya besok di akhirat, saya yang panggul. Bawa. Itu pemimpin namanya adil, dari RT sampai presiden. Makanya ada kalimat dalam hadis, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Sebaik-baiknya jihad adalah ucapan yang tepat, kalimatu haqqin, kalimat yang benar terhadap pemimpin pejabat yang nakal. Itu dari sisi pemerintahan. Mohon maaf, nggak ada niatan apa-apa, kita bicara lempeng-lempeng aja. Kemudian pemimpin dari rumah tangga, kalau suami, laki adalah pemimpin buat istrinya. Makanya ini maaf ame para suami, maaf, jangan jadi suami yang dayus. Apa itu suami dayus? Suami dayus adalah suami yang nggak peduli tingkah laku bininya, mau melanggar kek, mau enggak kek akan syariat agama, dia biasa aja. Itu dayus. Walaupun dirajin ibadah, walaupun dirajin khatamin Quran, tapi besok di akhirat Allah haramkan dia ngendus aroma sorga yang bisa keendus jarak 500 tahun perjalanan. Kan banyak laki-laki bininya salaman, adu pipi, dia biasa aja. Bepelukan bininya sama laki-laki lain, dia biasa aja. Cuman ngarepin sekian rupiah bayaran, dibiarkan bininya yang harus dijaga dunia akhirat atas perintah Allah, dibiarkan. Itu laki-laki dayus itu. Laki-laki yang nggak punya keberanian dan ketegasan. Ya. Begitu pula istri. Mohon maaf para kaum ibu dan perempuan yang hadir saat ini, jangan jadi perempuan yang nusus.
Emang kenapa sukron? Dan apa itu nusus? Nusus adalah perempuan yang durhaka sama suaminya. Sukron, aneh nggak durhaka, setiap pergi aneh izin sama suami aneh. Alhamdulillah. Tapi ibu pernah nggak nolak ketika suami mau sentuh ibu? Pernah. Nusus itu namanya. Nusus. Laki mau pegang neng, misalkan paling, ngapain sih bang? Megang-megang, lagi ogah juga, nggak boleh tuh. Maaf ya bu, maaf. Dari atas pale ibu sampai tapakan kaki, dimanapun mau disedot sama laki boleh. Biar jelas dah. Sedot kan tinggal tulangnya doang kalau sumsum. Memang apaan lagi? Iya enggak? Biar jelas nih, biar bini paham. Artinya apa? Bu, maafin, minta redo. Semenjak ibu punya seorang suami saat itu, detik itu, orang tua ibu udah nggak tanggung jawab. Udah diserahkan semua tugas bapak ibu ke pundak suami ibu. Berat nih udah nih. Tuh, disadari ataupun tidak. Makanya yang dalam Al-Qur'an itu pernikahan itu disebut misaqon ghaliza. Satu ikatan yang kokoh, kuat, yang dipegang oleh suami sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong ibu, maafin nih bahasanya umum, jangan jadi wanita yang nusus. Emang kenapa sukron? Nususnya seorang istri dia dosa, tapi juga membuat suami sengsara. Makanya dianjurkan dan diajarkan oleh Allah, wallati takhafuna nusuzahunna faizuhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum falatabgu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Wahai para suami, mohon maaf minta izin, khususnya yang hadir saat ini di Masjid Jami' Riyadul Abidin, kalau ada yang mengkhawatirkan istrinya nusus dan dilihat langsung oleh itu suami nususnya, durhakanya istri, faizuhun, itu ajaran Allah. Nasehatin, jangan biarin. Gak apa-apa dah, emang dia begitu, entah kalau dibilangin dimarah lagi. Tuh laki, ada yang begitu laki di sini? Ada? Ya, sang sayang banget laki begitu. Sang sayang banget, ya kan? Badannya mau berotot. Berotot. Bininya belum ngomong dia udah takut. Begini bini ngomong, belum ngomong bini dia udah takut. Nih sunat 2 kali di Bang Yadi itu yang gitu. Ya sunat 2 kali ya akhi, mau ngapain sunat sekali? Kalau nggak ada keberanian ya 2 kali ketek. Iya dong, kita berat ya akhi, mohon maaf nih imam kita soalnya. Imam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah akan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian besok di akhirat. Ayo laki-laki, tunjukkan kita ini pemimpin, tapi bukan arogan. Bu, nggak boleh. Makanya saya sering berbahasa begini, mohon maaf para orang tuaku, guruku yang laki-laki, mohon maaf. Pernahkah kita, atau seringkah kita, atau biasa nggak kita, kalau kita ada perlu sama istri kita, bahasa kita begini, Neng, iya bang, maaf dah, dan juga minta tolong, lagi ngapain? Enggak bang, tolong apa bikinin kopi, maaf ya Neng. Setelah bini kita bawain, terima kasih ya Neng, pernah nggak begitu? Nggak usah dijawab, nggak kelihatan udah, nggak kelihatan yang begitu, udah nggak kelihatan ibu, nggak pernah begitu ibu, ibu nggak perlu curhat bu, saya udah paham, tambah-tambahnya kelihatan dia begini. Iya, mintanya kudu harus kurang dikit ngomel. Maaf ya bapak, bukan buka aib, tapi memang kudu kita saling memahami, biar kita sama-sama tahu mana kewajiban kita, kan begitu. Ini bini nggak wajib bikinin kopi, bikin diri. Tolokan. Iya, bini udah capek ya aki. Beliau itu walaupun namanya perempuan, katanya makhluk Allah lemah. Kata siapa lemah? Beliau hamil 9 bulan 10 hari ya aki. Maaf nih, ketika tiba waktu kelahiran, mohon maaf kalau bahasa kurang sopan, lubangnya kecil, yang harus dikeluarin kayak nangke. Kayak apa itu ngedennya? Ibu,
Diangkut tuh Bu, bagi dua ya Bu, untungan bagi dua. Iya. Makin ngocok sini. Kata lakinya sabar nih, sabar. Ini kan abang gara-garanya. Kalau abang kagak maksa nggak jadi begini. Iya Bu, tuh laki tuh kadang-kadang tuh. Ya, mentang-mentang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah yang ngangkat kita, Allah yang jadikan kita pengayom, pemimpin, pelindung buat perempuan, dan kelebihan laki-laki Allah yang ngangkat, Allah yang bedain ketimbang perempuan. Tapi bukan berarti itu legalitas buat setiap laki-laki untuk arogan. Gak boleh Bu, Pak, gak boleh. Baik-baik kita ngomong, karena kalau nggak ada bini kita, nggak punya anak kita, bener nggak? Bener nggak? Bengong aja. Kata bininya, nggak ada bang, udah ada bang, nggak ada, nggak jadi punya anak. Kan bini yang nulungin, makanya dua-duanya punya kewajiban yang dua-duanya kudu paham. Jadi imam itu benar-benar adil, ditunjang oleh wakilnya, siapa? Istri. Tuh, ya. Pemimpin, bapak juga begitu. Bapak pemimpin buat anak-anak. Wahai para bapak yang udah jadi bapak, yang baru jadi suami berarti baru punya bini, belum punya anak. Kalau bapak udah punya anak namanya, udah punya anak. Kata baginda Rasul, akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrum minan nar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah oleh kalian anak-anak kalian, karena kemuliaan anak itu adalah hijab, benteng yang membebaskan orang tua dari panas neraka. Sekarang dilihat anak-anak yang ada, mohon maaf ya, dari perbuatan aja kita lihat apakah bagus apa enggak. Kalau bagus berarti kita orang tua hampir berhasil didik anak. Tapi kalau anak nakal berarti kita hinakan anak. Benteng hilang berarti besok jadi bahan bakar neraka. Kan begitu jadi hadisnya. Kita nggak muliain anak kita kok, ya kan? Di mana Sukron judulnya kita nggak muliain anak kita? Mohon maaf, ya. Ini kadang-kadang sayang yang kebablasan, bukan pada tempatnya. Anak baru kelas 5, kelas 6 dikasih motor, akhirnya di bertiga boncengan, namanya bocah ngebut, gubrak nabrak, kakinya patah, yang atau bocor, yang atau pingsan, koma. Yang ribet siapa? Bapaknya menyanya. Berarti mohon maaf kalau bahasa kurang sopan, ini anak nggak ada kemuliaan nih. Gara-gara apa? Orang tuanya yang menghinakannya. Besok ini anak nggak menjadi benteng buat orang tuanya untuk melindungi orang tuanya dari panas neraka. Nih imam namanya, pemimpin. Hati-hati nih, hati-hati. Lalu apa lagi Sukron? Kita juga pemimpin buat diri kita. Tuh, Allah tanyain tuh, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bawa kemana nih diri kita? Kita bawa kemana? Kalau kita pakai buat ibadah berarti kita sudah membebaskan seluruh diri kita luar dalam dari ancaman neraka. Tapi kalau seandainya kita menjadikan diri kita naudzubillah taubatan nasuha jadi bahan bakar neraka, kata baginda Rasul dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Musdu, namanya kita jangan salahin orang, salahin aja diri sendiri, kata baginda Rasul. Karena ada majlis taklim kita nggak pergi, ada masjid, ada musola nggak pernah berjamaah. Ayo dah. Apakah kita pemimpin yang baik buat diri kita? Bukan. Allah udah kasih fasilitas kok. Allah suruh kita sholat, lalu baginda Rasul nganjurin sunnah muakkad untuk sholat berjamaah. Kita nggak pergi. Kecuali misal doang nih, Allah suruh mintakan sholat, tapi Allah nggak nyiptakan fasilitas yang berupa masjid ataupun musola. Kali dah, Allah ciptain kok. Bahkan untuk saat ini masjid sampai dempet dengan masjid yang lain, kita nggak ada di situ. La ilaha illallah. Allah tanya besok di akhirat, kemana aja kata Allah, kemana aja? Ente dari Jakarta ke Bekasi kerja sampai masjid depan mata nggak pernah ada. La ilaha illallah, ya. Tolong nih pemimpin, imamun adilun. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
memberikan sesuai dengan kebutuhannya, itu namanya adil. Ya, jangan disalah fahami. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillah. Yang pertama, imam yang adil, dapat insya Allah bahkan pasti naungan dari Allah besok di padang mahsyar. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam hal ibadah. Ini pun kembali lagi kewajiban orang tua. Karena orang tua punya kewajiban 5 dan anak punya hak dari orang tua 5. Salah satu dari 5 adalah pendidikan. Pendidikan. Kalau memang mohon maaf kalau kurang sopan, kita sebagai orang tua misalnya nggak mampu didik anak kita, maka tolong sekolahin yang insya Allah cita-cita kita bisa terwujud. Tuh. Dan ingat, pesantren itu lembaga pendidikan bukan yang nampung para calon murid yang sisek-sisek. Daftar sono nggak tembus, sono nggak tembus, sono nggak tembus, sono nggak tembus. Ya ketimbang dikaget sekolah, masukin aja pesantren dah. Nggak boleh tuh. Pesantren itu bukan tempat pendidikan yang sisek-sisek. Sisek kagak masuk di sekian sekolah, masukinnya pondok dah. Nggak boleh. Bukan. Yang paling top untuk saat ini memang pondok pesantren. Ente mau akuin ataupun enggak, itulah memang kenyataannya. Berapa banyak orang yang sekolah di umum, babanya, enyanya, doanya iya, nasihatnya iya, duitnya iya, kerja mati-matian iya, tapi masih harus kerja lagi ngingetin sholat, ngingetin baca Quran, harus berakhlak. Masukin pondok, cari pondok yang bagus. Tuh, duitnya banyak syukron. Ya aki, ente pipis saja pakai duit. Mau jadiin anak untuk jadi cerdas soleh, orang ngeluarin duit kebangetan. Ente beli motor berapa juta tuh, beli mobil berapa juta, beli HP berapa juta. Anak nih, anak bisa menjadi investasi kita dunia akhirat, kan begitu. Anak nih, ayo jor-joran kita buat anak. Begitu. Makanya mohon maaf ya, bukan ngajarin berbagi kebaikan aja ya. Kalau kita sebagai orang tua, yang lain belakangan, utamain buat biaya pendidikan anak. Tok. Begitu. Ini anak dibiarin, na'udzubillah, kena narkoba puluhan juta dikeluarin. Ngaji ame, mohon maaf ya, ame guru kampung istilahnya, bayarannya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kan yang ngajar juga manusia ya akhi. Dia punya keluarga, punya nafsu, butuh makan, butuh minum. Kasih. Ngasih seorang guru itu puluhan ribu kali lipat Allah tambahin pahalanya. Bismillah. Gara-gara guru, anak kita jadi cerdas. Kita pun termasuk yang punya jariah, karena kita yang biayain anak. Begitu. Nih kage hobinya diikutin. Ya, hobinya diikutin, anak ditelantarin. Bagaimana anak bisa menjadi sabun nasya'a fi ibadatillah? Anak muda tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah. Nggak mudah sekarang, hadirin jamaah rahimakumullah. Ujiannya berat. Gitu, nggak kayak orang dulu. Kalau orang dulu, orang tua kita tenggehem aja masuk. Sekarang sampai serak, sampai bengek orang tuanya. Nggak masuk anaknya. Bahkan dipegi tuh anak, emang apa? Pergaulan dan ujian yang udah begitu dahsyatnya di tengah-tengah lingkungan yang ada. Ya, tanggung jawab kita itu. Menjadikan anak-anak kita tumbuh kembang. Makanya kalau kita masukin pesantren, udah capek banget, jangan ngomong ame manusia dah, ngadu aja sama Allah. Emang apa syukur? Kalau ngadu ame manusia, Allah nggak bakalan ilangin itu. Dalam kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, bab tentang fil manni bis shadaqah, larangan ngungkit-ngungkit sedekah. Di bagian hampir akhirnya dikatakan, kalau ada seorang manusia punya kesulitan lalu diadukan kepada sesama manusia, maka kesulitan tersebut nggak pernah terselesaikan. Tapi kalau ngadu ame Allah, diselesaikan nama Allah. Plus termasuk tambahan buat kita sebagai bapak, sebagai suami, kalau kita ngadu, ya Allah capek banget,
Ahmad keluar habis subuh ya Allah, dapatnya cuma 75.000 ya Allah, tolongin apa ya Allah. Ngadunya, curhatnya, ngomongnya ame Allah, di samping emang itu bener jalurnya, yang kedua dosa-dosa kita rontok. Tuh, Allah udah sediain jalurnya. Ngomong sama-sama Kang Ojek, ente yang cerita begitu, nah sampai ngomong saya, ya kan, sampai saya parahan lagi dah, utang banyak, cicilan motor belum, kontrakan nunggak 2 bulan, anak belum bayaran sekolah, wah parah udah, parah. Nih ya, tolongin. Yang berikutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa rajulani tahaba fillahi azza wajal, ya, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf biar nggak salah paham, ini bukan homo ya, maaf kalau kurang sopan nih. Mencintai di sini bukan cuma laki-laki amen laki-laki, laki-laki amen perempuan, dalam arti bini kita pun begitu. Kita cinta, mohon maaf mencintai sini sama Ustaz Ahmad Zarkasi, sama guru kami Ustaz Sakarudin, ya. Saya cinta beliau. Saya cinta sama beliau. Saya cinta sama beliau karena memang ayah beliau dulu termasuk orang yang paling dekat dengan ayah saya. Saya sambung silaturahim lewat beliau putranya. Saya sayang sama beliau karena memang selama ini juga dekat sama beliau. Saya sayang karena Allah. Saya sayang sama guru saya karena memang guru saya yang mengajarkan saya. Karena Allah, sayangnya karena Allah. Artinya karena Allah, kalau orang yang kita sayangin ternyata melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, misalnya meribakan uang, maka boleh kita menjaga jarak dan memisahkan diri. Tapi bukan berarti kita benci orangnya, tapi kita nggak suka perbuatannya, dan itu pun nggak spontanitas. Kita udah bilangin, bang, maaf ya, kita ngomong berdua yuk. Ada apa sih? Ente benar katanya minjemin duit 1 juta, gantinya jadi 1.200.000 misalnya. Iya, ente emang nggak paham, itu kan dosa, itu riba kan. Sekecil-kecil ringan-ringannya riba itu sama dengan 36 kali berzina dengan ibu kandung. Dengan ibu kandung. Ente nggak paham, ya udah tinggal nggak, enak duitnya, kita minjem 1 juta dapat 1.200.000, 200 nggak pakai keringat kita dapat, tinggalin. Tuh, tapi bukan berarti kita benci sama dia, tapi kita benci nggak suka dengan perbuatannya. Itu namanya cinta karena Allah. Begitu pula mohon maaf sama bini, atau bini sama suami begitu. Kalau laki-laki mencintai seorang perempuan lalu dia nikahi, mohon maaf, karena fisiknya, karena hartanya, karena penampilannya, salah. Ente bakalan kecewa. Kok kecewa? Syukron, iyalah. Yang namanya cantik nggak abadi, dia akan pudar. Kan gitu. Penampilan mau dibedakin sebanyak apapun tetap aja ada judulnya lipetan-lipetan ame kantong mata, nggak bisa dibohongin. Mandi susu syukron tetap aja belang. Emang asalnya hitam, mandi susu beredem kan sang sayang. Mendingan kita minum tuh susu ratusan ribu, bisa jutaan, kan begitu. Kita cinta sama bini kita karena Allah. Artinya kalau bini nggak dandan nggak ngaruh sama kita. Emang lebih baik kagak dandan. Tuh. Sebab kebanyakan bini saat ini, boleh tanya sama ibu-ibu, dandannya buat orang, ibu. Oh betul tuh kata saya. Iya kan? Ibu dandan buat laki apa buat bini? Buat orang lain? Buat orang. Ibu pernah dandan buat suami? Neng ngapain neng? Kok dandan? Enggak mau nemenin abang? Pernah nggak gitu? Kagak, udah jangan dijawab bu. Emang udah begitu kan aneh? Nggak pernah. Buat jalan iya didandan. Buat laki, mohon maaf ya, kutangnya putus. Keteknya roek. Ini udah basah lepek dah. Kata lagi neng bau banget. Ya abang segitu aja bau. Ntar malam aja minta dah tuh. Bini. Mestinya dandan buat laki, bukan buat orang. Makanya cinta ame bini jangan karena kecantikan dan penampilannya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena sabarnya, karena ngertiinnya. Begitu.
Tuh, jadi kalau dia kagak dandan nggak masalah. Tapi ketika ada kurang akhlaknya, kita yang langsung dandanin sebagai suaminya. Begitu pula sebaliknya bini. Jangan karena gantengnya laki-laki, ganteng doang duit kagak. Kan begitu sekarang laki-laki cuman tampang-tantang tenteng bertantang tenteng, ya kan? Pacaran, bawa motor, bawa mobil, minjem deh. Wah, nikah aja dah, mana bang? jangan nyengir, ya kan? Abang bohongnya kemarin, iya boleh pinjem neng. Mau kata apa? Udah jadi lakinya. Jadi kalau kita nikah sama seseorang atau kita cinta sama seseorang, jangan karena dunianya, jangan karena penampilan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perempuan, saya suka sama dia karena dia kelihatannya orang baik, rajin ibadah. Saya pengen punya imam kayak dia. Mudah-mudahan kurang-kurangnya saya tertutup dengan rajinnya dia ibadah dan saya bisa sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Cuman kadang-kadang bini begitu. Ini bini umum ya, bukan bini di sini, umum bini. Kadang-kadang dia melihat laki-laki yang gagah, ganteng, ikul, harum, pakai kemeja, pakai dasi, ya kan? Kemudian penampilannya subhanallah, dia ngebayangin lakinya. Nah, lakinya memang jelek, hitam, ya, kerjaan kaget. Udah nggak kebayang lakinya. Yang dipengenin itu, padahal yang dikagak kebayang nih lakinya itu kunci surga. Yang diinginin itu neraka itu. Tuh, makanya kata Bu Yaya, ya mohon maaf kalau kurang tepat, tapi perlu juga untuk disampaikan. Kalau ada pasangan suami istri, ya maaf kalau kurang sopan, lagi sedang berhubungan intim, mau yang laki kek, mau yang perempuan kek, ngebayangin orang lain, maka terhukum zina. Yang perempuan ngebayangin, tuh tadi laki sore cakep banget ya, padahal dia lagi sama lakinya. Dia ngebayangin laki-laki lain, sosok yang lain, zina tuh bini. Laki juga begitu, dia lagi sama bininya nih, hubungan intim, yang dibayangin Luna Maya, Aura Kasih, udah kaget kelas sama bininya. Itu zina tuh, zina, dosa. Walaupun kata Bu Yaya tidak dirajam, tapi terhukum zina alias dosa besar. Ya, nih, tolongin banget. Jadi cinta di sini karena Allah, benci juga karena Allah. Makanya Islam itu sangat indah dan cantik aturannya. Ya, benci itu benar-benar nggak bawa emosi, benci karena agama, gitu. Aneh nggak suka ame ente kalau begini. Emang apa? Ikan ente udah tahu, duit kalau dipinjemin dan dibalikin itu nambah dosa riba itu, gitu kan? Ya udah, kalau ente nggak ini, ya udah maaf ya. Untuk sementara waktu kita jaga jarak dah. Jaga jarak gitu ya, selama ente nggak berubah. Bukan berarti aneh bener banget, kan kita ada berdua saling menutup, saling mengisi kekurangan. Saya kurang, ente yang isi, ente kurang, aneh yang isi. Itu namanya pertemanan yang bagus ya. Kita lanjutkan. Wa rajulun da'atshu imra'atun zata jamalin. Kelompok yang keempat dari 7 kelompok yang akan dapat naungan besok di akhirat adalah seorang laki-laki yang diseru, diajak oleh seorang wanita yang cantik. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Zulaikha cantik gitu kan. Orang terhormat lah istilahnya. Nabi Yusuf alaihissalam subhanallah gantengnya. Ada di satu tempat yang udah terkunci. Kira-kira ngapain dah? Wah, ya, iya, gitu. Tuh, faqala inni akhafullah. Lalu menyebut nih, entah dalam hati, entah kedengaran, sesungguhnya aku takut banget sama Allah. Kesempatan ada, peluang sangat besar untuk melakukan. Ketahuan bisa jadi saat itu belum ketahuan. Sangat mungkin untuk terjadi, tapi kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku takut kepada majikanku, suami daripada Zulaikha. Kalau lagi sekarang kan ini bukan ini akhafullah, ini dia kesempatan yang saya tunggu. Ini dia kesempatannya gitu. Nggak boleh. Termasuk bapak ibu, mohon maaf nih, termasuk bapak ibu yang punya anak perempuan. Ketika teman lakinya datang, temenin, jangan tinggal. Tuh,
Ya, tolong nih, temenin jangan tinggal. Biasanya orang tua disogok ame martabak lewat itu. Ini buat om ya, buat om, buat om. Om rokoknya apaan om? Samsu refill. Oh siap om. Udah dah. Ya Allah, baru datang kamu. Tono, iya om, baru datang. Gimana kemarin ke Medan? Iya om, baru banget balik tadi sore om. Sehat tapinya? Alhamdulillah. Urusan selesai. Nih om, ada oleh-oleh om dari Medan. Nih rokoknya om, ini juga martabak masih hangat om. Oh iya makasih om. Mila, Tono datang nih, datang nyambut. Nih anaknya perempuan udah dandan, ditinggal. Tuh pasti tangannya geremet-geremet tuh, geremet. Bener gak kira-kira? Iya, bapak ibunya tinggal. Namanya bikin dan buka peluang buat anaknya berbuat zina. Syukron kagak zina cuman pegangan tangan. Kata baginda, seluruh tubuh kita ada peluang melakukan zina. Zina puncaknya selaksana hubungan suami istri. Tuh, geremet pegang. Bang, ada bapak. Masuk lagi, gini lagi. Ya kan, tangannya takut kelihatan, kakinya dan jempolnya. Cik. Bukan main, ada yang nyebut pengalaman itu. Bukan main, la ilaha illallah. Itu cuman judulnya gambaran doang saudara. Jadi jadinya kita agak baperan dikit jadinya. Kritik kakinya ya. Nggak boleh temenin tuh, kecuali ini laki suka ame anak kita gentle, dia jujur. Mohon maaf om, iya ada apa? Saya suka sama anak om, nama saya anu, tinggal anu, pekerjaan anu, keluarga saya anu, ayah saya masih ada, ibu saya masih ada. Terus saya ingin lebih kenal dekat dengan anak om. Oh monggo silakan. Maksudnya kalau om setuju saya ingin lamar sekaligus saya mau nikah, boleh, diperbolehkan dalam agama. Bahkan baginda pernah nyuruh seorang sahabat, ente mau nikah kalau bisa, iya udah lihat orang yang belum lihat. Tuh ajaran Rasulullah kalau benar-benar mau dinikahin. Ini kan baru digerembengin. Habis sudah anaknya. Habis. Tapi dikasih sama bapak ibunya, nih dia. Ya, nih dia. Ini yang bahaya nih. Maka jangan begitu. Jagain anak kita yang perempuan khususnya, juga yang laki-laki. Jangan sembarang gitu. Siapa ini teman kamu? Teman sekolah ya. Teman sekolah di mana? Ya di sekolahan ya. Terus kok kamu berduaan? Gitu. Iya ya. Panggil orangnya. Ngomong sini sama ayah. Begitu. Itu namanya ayah yang tanggung jawab. Nggak apa-apa dikata ayah jadul lah. Yang penting anak kita selamat. Mau yang laki kek, khususnya yang perempuan. Sebagai closing udah azan ya. Sebagai closing begitu. Ada sebuah hadis ya yang menyatakan kalau orang tua, ini bahasa kita aja, kalau orang tua udah bener-bener ya jungkir balik, totalitas, maksimal didik anaknya, ketika anaknya mau nikah bilangin, wahai anakku, ayah udah ajarin kamu, ayah udah tuntun kamu, ayah udah didik kamu, ayah udah juga nasehatin kamu. Maka saat ini ayah berlindung kepada Allah untuk fitnahmu di dunia dan azabmu besok buat ayah di akhirat. Tuh. Kita udah berpasrah namanya. Kalau yang perempuan kita sampein itu anak perempuan kita ke tangan laki-laki yang dicintai dan jadi suaminya. Kita serahin. Nih, pegang anak saya, jaga. Kalau memang dia nakal susah untuk diatur, jangan engkau main fisik wahai mantuku, dan jangan sakitin dengan omonganmu. Bawa pulang ke ayahnya. Begitu kudunya tuh namanya bapak tanggung jawab. Tuh. Biar bapak yang didik, jangan kamu. Karena kamu belum kenal sepenuhnya sebagai bapak, kenal anak bapak sendiri. Begitu mestinya. Kalau kita punya anak lagi, kita bilangin, wahai anakku,
kamu ini sebentar lagi akan menjadi seorang imam. Ketahuilah wahai nak, yang namanya imam itu bukan cuman judul titel tertulis doang, bukan, tapi itu udah jelas di hadapan Allah, kamu akan tanggung jawab dunia akhirat untuk dirimu, istrimu dan anak-anak. Maka bekali dengan kesabaran yang banyak dan ilmu yang mumpuni agar kamu bisa menjadi imam sesuai dengan perintah Allah juga ajaran baginda Rasul. Ayah akan selalu mendukungmu selama menjadi baik, tapi jangan pernah engkau kasari anak orang dengan emosimu dan amarahmu. Tuh. Jadi anak kita dua-duanya paham, yang laki ke yang perempuan, kita insya Allah aman. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang sepupu baginda Rasul, sahabat baginda Rasul dan menantu baginda Rasul, menikah 6 bulan pertama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu masih dikontrol sholat subuhnya sama baginda Rasul. Padahal itu dua-duanya ahli sorga, keluarga mulia baginda Rasul. Sayyidah Fatimah adalah salah satu dari 4 pemimpin perempuan besok di sorga, masih diingetin sholat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menempati tempat tidur baginda Rasul ketika beliau hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, dan beliau terkenal ana madinatul ilm wa ali babuha. Itu ucapan baginda Rasul, aku pusat ilmu pengetahuan dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Itu kelebihan Sayyidina Ali di pandangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk urusan ibadah masih tetap harus diingetin. Bagaimana kita orang yang awam, maka kita ingetin diri kita, anak turunan kita, termasuk istri yang ada di rumah, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, zuriyah yang thayyibah, turunan soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fi umuri wa hamaghatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbihi كالنجوم في قدوة المرام للرعب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه أذى حبي وآله وصحبه غذا بطش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن العمل وارزقنا رزقا واسعا ولا تؤذبنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين